saya Remo Bintara dan saya Mira Cynthia. Saya Aidiana. biasain aja dong. Oke. Selamat datang di channel Remo Bintara. Sekarang kita akan bahas tentang COVID-19. Enggak. Mata kuliah di Fakultas Kedokteran. Kalau SMA kan ada namanya pelajaran kimia, fisika, dan biologi. Itu kan identik banget sama IPA kan. Anak-anak SMA IPA, khususnya yang masih kelas 12 ataupun ya pokoknya IPA lah, belum kuliah, pasti bingung nih. Pelajaran di kuliah tar kayak gimana ya? Apalagi di FK, yang mau nyari FK. Ayo. Jadi bagi kalian yang mungkin terbesit di kepalanya pertanyaan, apa aja sih mata kuliah di Fakultas Kedokteran? Nah, sekarang kita akan jawab keresahan kalian itu. Terus sekarang kita akan mulai bahas tentang pelajaran di preklinik. Dan nanti di ending kita akan kasih bocoran tentang mata kuliah yang mungkin di luar dari dugaan mereka. Khusus bisa ada di kampus kita aja, ataupun nggak ada di kampus lain. Nah, itu ya. Yuk langsung saja yang pertama, mata kuliah Fakultas Kedokteran. Mata kuliah anatomi. Jadi anatomi itu belajar tentang Banyak hal tentang tubuh manusia. Ada tulang, terus otot-ototnya juga, pembuluh darahnya. Asalnya makrosnya lah dari kita. ya intinya anatomi itu belajar tentang struktur tubuh manusia. Ya. Ya kan? Arteri, apa namanya? Arteri Vena. apa yang terbesar? Aorta. Oh, iya. Itu pelajaran SMA. Di anatomi itu sumber belajar kita itu ada di kelas, habis itu ada Praktikum. hmm, Kata dosen anatomi guys, pokok anatomi kita tuh harus dikuatkan. Hah? Karena nanti berhubungan sama klinis seperti itu. mantap. Anatomi ini kalau di praktikum ya, uniknya di praktikum anatomi itu kita bisa menangis cuy. Hah? Oh iya ya? Iya, pas baru-baru nangis nggak Oh sih? iya, perih matanya. Matanya perih. Ya bener. Karena kena. Formalin. Ya, ini sebenarnya sayangnya kita nggak bisa mendokumentasikan kan ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita belajar tuh lewat No kamera. guru besar. Guru besar kita namanya. Kadaver. Karena kita nggak bisa ngasih foto ataupun video tentang kadaver, ya bayangkanlah kadaver tuh kayak gimana. Terus mata kuliah yang kedua adalah fisiologi. Fisiologi itu bahas tentang apa? Tentang mekanisme yang ada dalam tubuh kita. Misalnya, kenapa jantung kita berdetak, kenapa kita lapar, kenapa kita haus. Gimana kita bisa mendengar? THT banget. Nah, jadi fisiologi itu ilmu yang mempelajari fungsi berbagai organ dan sistem organ dan interaksinya dalam tubuh manusia. Tentang otot, gimana otot bisa Berkontraksi. Kontraksi. relaksasi, gimana gitu kita pelajari nih detailnya. Yes. Habis itu sumber belajar fisiologi itu ada banyak. Bisa di kelas. Ya di diajarin kelas, dosen. pakai PPT, terus ada di Praktikum. praktikum kita yang paling kalian ingat apa? EKG, Mira EKG. Yang mana? Oh, EKG, lu kan nggak normal kan aku hasilnya? enggak tahu. Iya, Lupa. Oh ya waktu itu aku jadi gini, jadi probandus. Iya. Ya ini ada videonya. Apa keluhannya, Bang? Subscribe ya. Keluhannya subscriber nggak naik-naik. Hasilnya Terus itu pas kita disuruh lari, terus diukur kapasitas parunya. Oh iya, ya ingat. Sudah kadang itu praktikum gitu pakai alat ataupun pakai aplikasi juga bisa. Terus mata kuliah selanjutnya adalah biokimia. Jadi biokimia itu belajar tentang apa? Tentang struktur kimia deh. ya zat kimia lah yang berfungsi dalam tubuh kita. Ya SMA kan kalian udah belajar tentang kimia tuh. Ya 11-12 lah kayak gitu. Cuman ini versi Lebih ke penerapannya sih. Kalau kimia itu kan kayak struktur-struktur aja. yang struktur-struktur nggak jelas tuh. Aku bolos dulu sih. Ya. Kalau biokim itu kayak contohnya gimana dia terbentuk, fungsinya dia apa, dia hancurnya karena apa, kayak gitu. Ya. Metabolismenya deh, pembentukannya gimana. Pecahannya gimana kayak gitu. Kalau biokim biasanya praktikum kita pasti ada Yang laporan. waktu kita blok GI itu kita ngetes apa? Oh ya, enzim tentang enzim Jantung itu. juga ngetes darah, Jantung, HbO2 yang itu. Ya, itu dah. Reaksi kimia deh. Itu biokim. Selanjutnya mata kuliah selanjutnya adalah histologi. Nah, ini suka nih. Ini gue suka banget. Kenapa suka? Dokternya hits semua. Hits semua. Hey. Hits histologi. Dokter histologi, mantap. Jadi kita tuh belajar lewat di kelas. Di kelas. Habis itu praktikum. Praktikumnya ini mikroskop. ya ilmu yang mempelajari tentang Jaringan yang ada di tubuh kita. yoi. Jadi pelajarinya secara mikroskopis. Jadi pakai mikroskop. Kata dokternya kalau kita mau diagnosa penyakit kita harus tahu yang normalnya dulu. Wih. Pelajaran selanjutnya adalah farmakologi. Mantap. Farmakologi adalah
kita belajar tentang obat nih. Wih, mulai dari interaksi obat, farmakodinamik, farmakokinetik, apalagi kontraindikasi, Apaan tuh efek bedanya, samping. Kak? Hah? Bedanya? Apa ya? Farmakokinetik itu respon tubuh Ya, terhadap obatnya. obat. Kalau farmakodinamik itu dinamik, kerja obatnya kayak gimana? Farmakologi itu ada praktikumnya nggak kita ya? Ada. Yang mana tuh? Pakai atropin. Atropin. Midriasis, miosis. Oh iya, yang pakai kelinci. Resep-resep juga kan, belajar tentang resep, jenis resep resep, Cara bikin itunya juga. cara bikin campurannya, tabletnya. ada yang tablet, kapsul, ada yang dijadiin bubuk, ada yang Isinya gimana? ya. Terus selanjutnya adalah patologi anatomi. Ayo, tentang apa? Patologi anatomi. Tadi Tentang kan kita udah belajar histologinya. Ah, Itu yang normalnya, jaringannya. Sekarang tuh yang patologis, yang penyakitnya. ya kayak cancer, neoplasma, tumor, gitu-gitu. Ya. Abnormalnya bisa dilihat secara makros maupun mikros. nah itu dah. Belajarnya patologi anatomi biasanya di praktikum kan ya? Praktikum. Praktikumnya itu biasanya kita ngapain ayo? Gambar. Iya. Jadi kita itu mewarnai. Iya, anak kedokteran pinter loh, pinter gambar. Pinter gambar. Biarpun gambarnya hancur ya. Titik-titik doang aja. Biar gambar sel tuh sama semua. kayak titik-titik warnanya pink semua. Ungu, pink, ungu, merah kayak gitu Yang doang. penting ciri khas dari Ciri-ciri penyakitnya. makrosnya, mikrosnya gimana? Jadi kita lihat ada organ yang bermasalah juga, ada mikrosnya, lihat mikroskop, lihat asli pakai mata, ada gitu kan ya. Ya. Patologi anatomi. Mantap ya. Nah, itu kita praktikum patologi anatomi. Selanjutnya adalah mata kuliah patologi klinik. Adalah Patologi klinik itu dia kayak ngecek lab, misalnya kayak ngambil darah, nguji HbSAg-nya, nguji urinnya, nguji air liurnya, pokoknya kayak gitu. oh ya, aku ingat banget pas praktikum PK itu ada kan pakai urin kan. Urin itu dicampur apa, dipanaskan, habis itu dicampur atau diapain aku lupa. Habis itu tiba-tiba meledak cuy sampai ke atap. Ih, jorok. Habis itu semua pada liatin. Urin cuy. Ini PK nggak ya yang kita ngecek urin kita tuh ada bakterinya apa enggak? Oh iya, itu PK. Oh PK. Urologi. Jadi kita itu sebagai mahasiswa kedokteran bisa sekaligus cek gratis ya. Oh iya. Kita ngecek sendiri biar ntar hasilnya nggak tahu benar. Di PK itu aku berhasil ambil darah pertama kali itu. Wih, ya. Wah. Bangga kanan kiri disuntik teman. Ih, sini aku suntik lagi. Jangan. Intinya PK itu mempelajari kelainan yang terjadi pada berbagai fungsi organ atau sistem organ kayak gitu. Terus selanjutnya ada parasitologi, adalah jeng. Belajar apa yuk parasitologi? Cacing Di parut curi sama. Oh, aku ingat banget sama dokter Risma. larva, kayak Cacing. gitu. Habis itu apa lagi? Parasitologi. Nyamuk. Terus belajar siklus hidupnya, hostnya, definisi host, Cara penularannya obatnya. cara penularannya, pokoknya belajar tentang gitu dah. Tentang Oh, stadium-stadium juga. ya, parasit itu Parasit ada ya, praktikumnya nggak? Ada. nggak sih? Ada parasit ada. Yang mana? Parasitnya cacing itu. Oh, yang Gambar cacing juga, ditoplesin. Gambar juga kita. Oh, iya, Cacing Gambar ditoplesin juga. itu nggak sih? Iya, ada. Ya, ada contoh Kita cacing ngegambar ditoplesin. juga habis praktikum. Ya, kita Sama gambar kayak- cacing. Oh, PA. Ya, tapi detailnya kayak ada skolek, apa namanya? Skolek. Skolek. Ya. Buat teman-teman yang suka makan daging mentah, hati-hati. Hati-hati. Kita belajar pengolahannya, gimana dia bertahan, gimana dia dibasmi kayak gitu. Tipnya. Sama buat teman-teman yang suka binatang juga hati-hati. Ternyata banyak penyakit. Oh ya, banyak penyakit di Yang binatang ya. jadi hostnya atau jadi faktornya Ya. bisa juga. Setelah parasitologi ada mikrobiologi. Mikrobiologi belajar tentang apa, guys? Bakteri, jamur. COVID-19 juga. Woi. Coba jelasin. Oke, jadi COVID-19 itu Praktikumnya ada nggak? Mikrobio ya? Yang ada ini. dong, gambar juga itu. Kita menggambar. Yang mana ya? Terakhir kali kita praktikum yang mana? Itu yang Tetanus. Oh, yang gambar nih, sama jamurnya ini, juga. kayak stick drum tuh. Ya, kita Kayak belajar. pentol korek. Dia bisa jadi spora Betul, dulu. bro. Ya. Kayak gitu ke hirup kayak gitu. Oh iya, kita juga ada liatin mikroskop karena mikro kecil. Yang kedokteran banget itu aja. Sekarang ada mata kuliah yang tambahan, yang kayaknya bisa ada bisa nggak di kampus lain, dan ada juga yang unik di kampus kami nih. Kampus laut biru. Laut biru banget. Lautnya nggak biru. Cinta banget biru. Eh. Terus ini berarti punya aku biru.
Jadi pertama tuh di semester 1 kita tuh ada mata kuliah tambahan kayak bahasa Indonesia, agama pun apapun kalian tuh ada gurunya. Terus apa lagi? Biologi ya deh. Bahasa Inggris ada. Terus apa lagi? Bahasa Indonesia. Kewarganegaraan. Oh, kewarganegaraan ada. Biar kita tuh jadi dokter tetap tangannya. Medpen, metode penelitian kita ada. Medpen ada, BHK juga. BHK, Bioetik, humaniora, kedokteran. BHK tentang hati nurani gitu. Asik. itu yang Etika membuat kedokteran kita juga. jujur di sana, dokternya itu mantep pokoknya. Etika. Habis itu setelah itu baru ada yang unik di kita nih, ada kita belajar tentang KKP. Apa itu? Kesehatan. Kapal. Dan pelabuhan. Iya. Jadi itu tuh belajar tentang Bagian-bagian kapal. belajarin kapal, tentang jenis-jenis kapal, revolusi kapal dari Kesehatan kapal. kesehatan kapal, tentang Penyakitnya. karantina, apa lagi? Pokoknya gimana kita ngejaga kesehatan di kapal. Soalnya kapal tuh kan jauh dari daratan. Jadi kalau Ya. orang sekali berlayar tuh bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Nah, gimana caranya kita menjaga higienitas kapal kayak gitu. Kalau ada penyakit menular di kapal, gimana cara menanganinya? Ya. Kayak kemarin itu tuh COVID-19 yang di Jepang itu. Gil. Itu yang jemput kan KRI Dr. Suharto kan? Ya. Kita di situ. Ya, yang jemput KRI Dr. Suharto Iya. kita kalau pernah praktikum situ. juga kita kesana cuy. Harganya kapalnya itu kalau kapal tuh tiba-tiba tabrakan atau kapal tuh Atau tiba-tiba kebakar. tenggelam, kebakaran, kita harus bisa menyelamatkan diri, tentang belajar tentang sekoci, cara lompat dari kapal, benar, teknik-tekniknya, teknik Kan kita nggak bertahan. tahu kita bakal ditugasin di mana aja. Ya, Kalau benar. kita ditugasin di kapal mana, anatomi beda tuh anatomi kapal. Ya. Jadi kita pelajarin juga anatomi kapal. Iya, anatomi kapal mulai dari Iya. deck, dari Lambung banyak kapal. lambung kapal, Iya, banyak lambung, pokoknya. aorta kapal. Terus kalau ada kapal dari Malaysia lewat ke teritorial kita harus diapain? Kayak gitu. Kita belajar gitu juga, cuy. Gila. Terus kalau ada tikus di kapal, tikus, kecoa, terus Serangga lah pokoknya. kita pelajarin. Kita apain? Fumigasi. Fumigasi, kita sterilkan kapal, cuy. Gila. Terus kapal kalau berkarat tuh juga ada teknik perbaikannya. Teknik perbaikannya. Kita juga belajar tentang gini kapal, tempat servis kapal, ada Oh yang iya, di darat, iya, ada yang di laut. benar. Gila, parah. Terus yang terakhir kita juga ada pelajaran blok hiperbarik ya. Yo, Yo. tapi kita belum. Terus Tapi kita belum. Blok depan. Hiperbarik. Bentar lagi. Berbarik itu belajar tentang kayak terapi gitu nggak sih? Terapi O2 bertekanan tinggi. Ya, di chamber itu kita Ya. pernah juga dijelasin tentang chamber gitu. Mata kuliah di Fakultas Kedokteran itu sisanya adalah pelajaran hidup aja sih sebenarnya. Belajar bersabar, Belajar berempati sih guys. empati, Iya, belajar berempati. jujur. Iya. Oke, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Itulah kira-kira mata kuliah di Fakultas Kedokterannya. Ya, Ya, pokoknya suka semoga dukanya memberi gitu. kalian informasi. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian. Kalian jadi tahu bayangannya tentang mata kuliah di Fakultas Kedokteran. Kalau ada pertanyaan tulis di Komen. Nanti Ya. Kak Rama yang balas satu-satu, pasti Ya. dibales kok. Ya, kalian juga bantu boleh balas. Karena Kak Rama gabut. Aku sibuk. Oke, sekian saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa. Bersama saya Rama Wintara. Saya Mira Senja. Saya Idiana. Berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Bange. Ibu Ada upload berani nggak? Iya. 24 ya.